Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 50. Di awal video ini, beberapa saat kemudian, apa yang Ginga lakukan pun nampaknya membuahkan hasil, di mana awan mangga merah tuaannya perlahan menghilang. Yang buat Yumyong yang merasa Ginga bisa mengatasnya dengan lancar pun tersenyum bergumam. Apa mungkin aku harus berhenti menganggapmu sebagai racuni Seolah? Ya, kita bisa bahas itu nanti. Mari kita akhiri ini semua dahulu. Tepat setelah bergumam seperti itu, Yumyong pun melangkah mendekat ke arah Master Hyunhyeon. Hingga Master Hyunhyeon yang kini hampir kehabisan napasnya karena tak sanggup menandingi Yumyong pun mencoba untuk bernegosiasi. Tunggu, pemimpin aliansi Raigos. Jika kau menghabisiku sekarang, kau pasti akan sangat menyesal. Mendengar hal itu, Yumyong pun menyipitkan matanya bertanya, jadi kau masih menyimpan trik yang lain ya? Master Hyunhyeon yang begitu percaya diri menjelaskan, benar, di Gurun Xinjiang, kau kembali melewati Tower Extreme Demon kan? Di tengah gurun itu, ada formasi spell yang menyegel Malevolent Spirit. Formasi itu disebut Reaper Stealing Dragon dan bisa dibuka kapanpun semauku. Jika itu terjadi, kekacauan tak hanya akan melanda Xinjiang, tapi juga daratan tengah. Pilihanmu akan memberikan petaka pada daratan tengah jika kau sungguh bijak. Namun, belum sempat Master Hyunhyeon menyelesaikan kalimatnya, Yumyong yang tahu apa yang dimaksudkannya pun langsung saja menyelanya. Coba saja buka segelnya jika kau bisa. Tentu saja, tingkah Yumyong seperti itu sungguh mengejutkan Master Hyunhyeon. Apa yang kau katakan? Buka saja segelnya. Aku tidak tahu dari mana datangnya kesombonganmu itu. Sungguh disayangkan. Jika itu yang kau inginkan, akan kubuka segelnya sekarang. Tepat setelah mengatakan itu, Master Hyunhyeon pun begitu percaya diri membuka segel Reaper Stealing Dragon. Akan tetapi, hanya butuh beberapa detik saja untuknya terkejut sendiri karena tak bisa merasakan energi formasi Reaper Stealing Dragon yang itu membuat kepercayaan dirinya langsung sirna. Melihat wajah terkejut sekaligus kebingungannya, Yumyong pun menatapnya menuturkan, jadi hanya itukah yang kau punya? Apa kau tak bisa menilai situasinya? Bluehorn bisa berubah menjadi Black Snake berkat formasi itu. Dia melahap semua Malevolent Spirit yang ada di dalam formasi itu. Mendengar perkataannya, Master Hyunhyeon yang kini mengetahui alasannya pun menggertakkan giginya berkata, semuanya disek ya. Kami menangkap Malevolent Spirit itu dengan usah payah, sialan. Mendengar umpatannya, seketika itu juga Yumyong pun menebaskan belatinya sembari melanjutkan, apa yang kau harapkan dariku? Jika ada sesuatu yang mengancam dunia ini, aku akan menghancurkannya, apapun itu. Master Hyunhyeon yang kini mengalami luka besar di dadanya hanya bisa pasrah jatuhnya sembari berpikir, siapa sangka aku akan dikalahkan meski telah menggunakan seluruh kekuatan. Betapa pahitnya kematian ini saat bertanya Tuan Dunia Demonik berada di depan mata. Leluhur, kenapa kalian tak menghancurkan keluarga Tang? Kenapa? Bersamaan dengan Master Hyunhyeon yang kehilangan kesedarannya, Yumyong yang melihatnya dari dekat pun bergumam, akhirnya berakhir. Aku sudah menghabisi ketua kultur, tapi aku tak bisa tenang. Perang dengan Heaven's Blade Demon akan berlanjut. Hal itu tak ada kaitannya dengan kutus Heavenly Demon. Ini perang yang panjang dan menegangkan. Awan di langit hampir sepenuhnya menghilang. Tapi, apa yang dilakukan oleh Ginga? Dia tak pernah muncul saat dibutuhkan. Kembalilah. Seketika itu juga, Ginga pun ditarik paksa ke tangan Yumyong. Hingga Ginga yang merasa kesal pun langsung menggerutu. Wah, padahal aku sudah mau kembali tadi. Kau sungguh menarik paksaku dengan seperti itu, Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada masalah? Yumyong yang merasa aneh dengan penampilan Ginga pun sontak bertanya. Kau ni apa? Ginga yang memahami kebingungannya pun menjelaskan. Benar. Saat itu, aku menghabiskan kultivasiku untuk melenyapkan Cold Domain. Aku tak peduli apa yang akan terjadi padaku. Kupikir aku akan binasa saat kultivasiku tiada, tapi aku merasakannya, sebuah kelahiran kultivasi baru. Mendengar penjelasannya, Yumyong yang sungguh tak menduganya pun kembali bertanya, jadi kau tak lagi seekor Malevolent Spirit, tapi kau menjadi seekor naga? Ginga yang kini begitu menggemaskan pun tersenyum bangga berkata, benar,
Tak kusangka ini adalah hasil dari melepaskan batasanku. Yumyong yang masih merasa aneh pun membalas. Bukankah naga terlahir karena mengumpulkan energi Hipan dan Earth? Jadi, apa kau seekor naga muda? Kinga yang juga kurang memahami perubahannya pun menimpali. Aku pun kurang mengerti. Aku tak pernah melihat pelan spirit menjadi naga sebelumnya. Jadi aku tidak yakin. Kurasa, waktu aku masih pelan spirit itu bisa dianggap sebagai periode naga mudaku. Yumyong yang penasaran pun menatapnya bertanya, jadi, kau mendapatkan ability baru kah? Apa kau tak bisa menggunakan racun lagi? Kinga yang samar-samar memahami kekuatannya pun melanjutkan. Aku bisa mencoba banyak hal, dan aku masih bisa menggunakan racun seperti sebelumnya. Tapi kultivasiku sebagai naga tak seperti naga yang baru lahir. Jadi, aku tak tahu apa aku bisa banyak membantu. Melihat rasa rendah dirinya, Yumyong pun tersenyum menghiburnya. Kau sudah banyak membantuku selama ini. Kenapa begitu murung coba? Kinga yang langsung menepis rasa rendah dirinya pun berkata, benar, aku harus bersyukur menjadi pemiliharmu. Siapa sangka aku mendapatkan kultivasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Yumyong yang merasa senang dengan sikapnya pun tersenyum membalas. Ya, sepertinya urusan kita telah selesai di sini. Mari kembali. Pertarungan melawan Demonic Fight baru dimulai. Namun, beberapa langkah Yumyong berjalan. Tiba-tiba saja merasakan kehadiran seorang di belakangnya. Hingga Yumyong yang langsung berbalik pun bisa melihat seorang pria yang tengah menghisap darah Master Hyunyong. Tentu saja, apa yang dilihatnya membuat Yumyong bertanya-tanya, siapakah pria itu dan berapa lama pria itu ada di sana. Ditambah lagi, Yumyong bisa mendengar suara Master Hyunyong yang sekarat memanggil pria itu dengan sebutan Little Poison Demon. Akan tetapi, meski Master Hyunyong bertanya padanya apa yang sedang dilakukannya, tiba-tiba saja pria itu mengakhiri hidup Master Hyunyong sembari menuturkan, seperti yang diharapkan dari darah orang yang telah lama berkultivasi. Aku bisa merasakan kultivasiku meningkat hanya dengan minum darahnya saja. Ya, aku rasa aku harus berterima kasih padanya. Selain itu, lama kita tak berjumpa, bukan, Kang Yumyong? Tak kusangka akan bertemu denganmu di Xinjia. Meski Yumyong tak mengenali penampilannya, suaranya yang begitu familiar di telinganya pun membuat Yumyong bertanya, suara ini, mungkinkah kau Tang Munchan? Pria itu pun tersenyum lebar mengakuinya. Oh, aku merasa tersentuh karena kau masih mengenaliku. Kupikir kau akan melupakan orang sepertiku. Yumyong yang merasa aneh dengannya pun terdiam berpikir. Barusan, tuh aku terus manggilnya Little Poison Demon. Jadi, dialah yang menghancurkan lini depan Kunlun dan Gongdong ya. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun bertanya, bukankah kau yang menghabisi para pendekar keluarga Tang yang dikirim untuk membantu Kunlun? Monchan yang masih mengingat momen itu pun menyedengai begitu puas menjelaskan. Mereka ya. Ya, aku mencari kakekku. Tapi anggap saja begitu. Kami menghabisi semua orang yang melawan untuk tunduk pada kultus demon pada saat itu. Kau tahu, memikirkan betapa kau dan keluarga Tang menderita karena hal itu. Itu membuatku sangat senang. Beban di dadaku sedikit berkurang. Tentu saja, itu belum cukup namun, belum sempat Monchan bisa menyelesaikan kalimatnya. Yumyong langsung saja menebas tubuhnya sembari menuturkan, mengirim saudaramu ke Kunlun adalah bentuk terakhir pengampunan dari kepala keluarga, yaitu ibuku. Itu adalah kesempatan untuk mengembalikan kehormatan, setidaknya memperbolehkan kalian mengemban nama keluarga Tang. Meskipun tebasannya mampu membelah dua tubuh Monchan, hanya butuh beberapa detik saja bagi tubuhnya untuk kembali menyatu dengan utuh. Bahkan, Monchan yang sama sekali tak terganggu dengan proses penyatuan tubuhnya pun sempat berkata, nama keluarga Tang, apa artinya itu bagiku? Kau pikir aku akan terikat dengan hal itu setelah aku diturunkan? Kehormatan keluarga dan semacamnya, kau bisa menyimpan itu untukmu sendiri. Tentu saja, tubuh Monchannya kembali menyatu dengan utuh membuat Yumyong terbelalak kaget. Apakah Monchan masihlah seorang manusia? Bahkan Kinga yang bisa merasakan keanehannya pun begitu serius menuturkan, dia pasti telah melakukan sesuatu yang melebihi sorcery biasa pada tubuhnya. Meski samar, tapi aku bisa merasakan energi spiritual dari darahnya. Ini bukan sorcery ataupun ki biasa. Jejak kultivasinya lebih tinggi dariku. Seorang naga, apa ini mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi padanya?
Tepat setelah King mengatakan itu, Monchan yang tak sabar untuk menghabisi Yumyong pun menerjangnya sembari berkata, "Aku sudah menunggu lama pertemuan kita. Hari di mana aku bisa menghabisimu? Orang yang mengambil semuanya dariku akhirnya datang juga." Namun, seperti detik sebelum Monchan bisa menggapainya, Yumyong yang awalnya berada tepat di depannya, kini telah berada di belakangnya. Di mana di sepersekian detik itu, Yumyong bergerak begitu cepat sampai Monchan tak bisa melihatnya. Bahkan, belum sempat Monchan bisa berbalik, tubuh atasnya telah tercerai-berai lebih dahulu. Karena Yumyong tak hanya melewati terjangannya, tapi juga menebaskan belatinya. Hingga Yumyong yang merasa telah menghabisinya pun berkata, "Omong kosong, jika kau ingin menghabisiku, kau harus menjadi lebih kuat lagi." Namun, tepat setelah Yumyong mengatakan itu, kini gilirannya sendiri yang terkejut ketika mendengar suara Monchan yang membalas. Jadi begitukah? Meski mencapai Supreme Demon, ini masih belum cukup ya? Seketika itu juga, Yumyong yang terbelalak melihat tubuh Monchan kembali menyatu meski sudah tercerai-berai pun seperti itu bertanya, "Kau sudah menjadi seekor monster?" Jeni pun diakhiri dengan bersamaan dengan tubuhnya yang kembali menyatu dengan utuh. Monchan pun tersenyum menegaskan, "Monster itu menyakiti hatiku, Su. Setidaknya berikan aku julukan yang keren, bukan? Kudengar julukanmu cukup terkenal di Xinjia. Apa itu ya? Benar. Dark Poison Sword Dragon. Kalau begitu, izinkan aku memberi diriku sendiri sebuah julukan. Seorang immortal yang tak akan mati sampai dia menghabisi Dark Poison Sword Dragon. Orang yang akan mewarnai dunia dengan energi spiritual darah Sang Immortal Lord Demon."